Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahniar, saya CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Muara 3, Kabupaten Pidi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kawan saya yaitu Bapak Syahrul. Beliau adalah mengampu pelajaran bahasa Inggris, percakapan praobservasi. Assalamualaikum Pak Syahrul. Waalaikumsalam Bu Daniar. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Iya Bapak, pada hari ini kita melakukan kegiatan percakapan praobservasi, yang mana ini persiapan awal sebelum Bapak masuk ke kelas, dan saya akan melihat bagaimana proses belajar mengajar Bapak di kelas. Jadi tujuan mengapa kegiatan praobservasi ini adalah agar nantinya lebih siap dalam proses pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik, seperti itu Bapak. Jadi Bapak, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu yang pertama, pada saat proses belajar mengajar di kelas, tujuan apa yang ingin Bapak capai? Baik Ibu, nanti pada pembelajaran yang saya akan lakukan di pertemuan berikutnya, saya akan mengajarkan anak kelas 8 itu tentang pengumuman. Di sana nanti tujuan pembelajarannya saya mengharapkan anak-anak mampu membedakan antara pengumuman lisan dan pengumuman tulisan. Kemudian untuk keterampilannya, anak-anak mampu membuat masing-masing satu buah pengumuman sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang kedua Bapak, pengembangan kompetensi pembelajaran yang akan dicapai di kelas, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan ada 2 area berarti Pak ya. Jadi strategi atau metode apa yang Bapak gunakan dalam model pembelajaran di kelas nantinya Pak? Saya akan menerapkan pendekatan secara individual, kemudian langkah yang saya lakukan adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi, yang di dalamnya nanti juga ada kompetensi sosial emosionalnya. Gitu, Pak. Gitu. Jadi Bapak, media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? Untuk media pembelajaran saya akan menyiapkan beberapa variasi contoh pengumuman, baik pengumuman secara lisan maupun tulisan. Nah, kalau untuk lisan saya akan memberikan anak-anak contoh pengumuman yang sering didengarnya di kampung, kemudian di bandara, barangkali pengumuman di stasiun kereta api. Jadi pengumuman secara lisan akan saya berikan contoh kepada anak-anak. Kemudian untuk tulisan sendiri, saya akan memberikan contoh untuk anak-anak adalah pengumuman yang sering mereka lihat di dinding sekolah atau di mading tempat di mana mereka belajar. Jadi baik Bapak, berarti kira-kira Bapak jadwalnya kegiatan untuk buat supervisi pembelajaran yang akan Bapak lakukan ini, kelasnya jam berapa dan mata pelajarannya Bapak dan hari apa? Baik, gitu, untuk pembelajaran yang ini saya akan melakukannya itu di kelas 8 di jam pertama sampai jam ketiga. Kemudian untuk harinya pada hari Senin mendatang. Kemudian berarti hari Senin Pak ya? Untuk harinya ini pada hari Senin di jam 1.23. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak, luar biasa sekali pada hari ini. Jadi saya tunggu nanti hari Senin ini, berarti ke depan ini Bapak akan melakukan proses pembelajarannya dan saya akan melakukan observasi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak.
silakan ke dua kelas menyiapkan kelasnya. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk berbaring. Silakan mau saling diminta. Good morning, class. Good morning, sir. How are you this morning? We are fine. Banyak sekali tidak ada kata. Apa alasannya tidak ada? Enggak tahu. Enggak tahu. Ada apa? Di rumah banyak guru yang akan pelajari untuk bekal kalian di masa depan. Gitu ya. Jadi jangan malas untuk bersekolah. Siap? Siap. Oke, baik anak-anak. Kalau kesepakatan masih ingat kesepakatan kelas kita, kesepakatan belajarnya masih dalam belajar harus saling menghargai apa lagi kesepakatan kelas kita. Kalau yang kemarin Bapak menulis dan memberikan kalian itu contoh pengumuman yang ada di sekolah. Kira-kira tentang apa yang kemarin? Tentang perlombaan. Bagus. Tentang apa lagi? Ya, perlombaan yang dibuat oleh organisasi yang ada di sekolah kita, OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapkan untuk seluruh warga desa Dua Biga untuk menghadiri rapat menantikan karena kepala desa pada pukul 9 waktu. Thank you. Yes. Ya, jadi Waalaikumsalam Ibu. Baik Bapak, pada hari ini saya ada melakukan percakapan dengan Bapak dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses pembelajaran yang telah Bapak Syahrul lakukan di dalam kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Syahrul terkait kegiatan yang telah berjalan di observasi kelas? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perasaan saya kemarin di proses pembelajaran sebelumnya pada saat observasi saya merasakan senang dengan suasana kelas, kemudian dengan atmosfer kelas yang tentunya sudah bisa Ibu lihat sendiri pada waktu itu. Bisa Bapak Syahrul ceritakan kembali area mana yang telah Bapak kembangkan
dalam pembelajaran di kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk karya perkembangan yang saya lakukan di proses pembelajaran kemarin, ada dua area perkembangan yang saya lakukan. Pertama di pengembangan pengetahuan, di mana anak-anak nanti harus mampu menganalisis, kemudian indikatornya, di mana pengumuman yang lisan maupun pengumuman yang tulisan. Kemudian pengembangan yang kedua saya lakukan itu di keterampilan. Jadi nanti setelah proses berjalan selesai pada saat pembelajaran, saya meminta anak-anak untuk membuat suatu buah pengumuman baik secara tulisan maupun tulisan di proses pembelajaran nanti. Jadi untuk karya keterampilannya sendiri. Kemudian untuk langkah-langkah yang saya lakukan di proses pembelajaran yang kemarin itu tentunya dengan tahapan pendekatan secara berdiferensiasi, di mana anak-anak saya kasih berbagai macam materi, baik itu materi pengumuman tentang secara lisan maupun secara tulisan. Jadi di situ ada pendekatan secara berdiferensiasi, proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk proses akhir, anak-anak mampu menciptakan satu buah pengumuman masing-masing. Oh begitu Pak ya. Ini berdasarkan pembelajaran materinya tentang pengumuman. Pak, menurut Bapak, apa tantangan ataupun kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas? Baik, tentunya hampir setiap pembelajaran itu manusiawi itu kalau tantangan dihadapi oleh setiap pendidik, baik secara mungkin pengetahuan atau sejak menghadapi peserta didiknya. Jadi yang saya hadapi, kendala yang saya temukan pada saat proses pembelajaran yang kemarin itu dengan peserta didik. Jadi ada beberapa di antara mereka yang tidak mau duduk di dalam satu kelompok. Namun yang saya lakukan adalah mengingatkan kembali dinamika kelas yang sudah disepakati bersama, yaitu kesepakatan belajar di awal. Jadi tentunya mau tidak mau mereka harus siap menerima menerima kawan meskipun bukan kawan dekatnya untuk bisa berkolaborasi bekerjasama di dalam kelompok. Berdasarkan ada kesepakatan kelas dan apa yang sudah Bapak lakukan, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Bapak? Siswa sedikit pasif dalam berkolaborasi gitu. Ya tentu karena tadinya bukan teman dekatnya, jadi kan hampir yang kita temui mereka hanya mau dengan teman dekatnya, tidak mau dengan orang yang mungkin tidak dia atau tidak dia senangi atau yang mungkin kurang pintar, jadi mau sesama yang pintar. Tapi dengan adanya proses tadi di awal dengan kelas, kita mengingatkan kembali kesepakatan belajar yang di awal kita bicarakan, mereka harus harus bisa bekerja sama dengan siapapun, ya. Jadi budaya positif tersebut kita terapkan di dalam kelas agar proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Jadi hambatan-hambatan tadinya perlahan bisa hilang. Jadi yang tidak mau bekerja sama tadinya nanti sedikit demi sedikit mampu bekerja sama dengan berbagai macam individu dan karakter belajarnya. Kira-kira Bapak, berdasarkan yang karena kan siswa kita kan misalnya berdasarkan atmosfer yang ada di kelas kita kemarin tadi, jadi apakah Bapak misalnya kapan Bapak bisa melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Ya, tentu dengan kendala yang saya temukan kemarin di proses pembelajaran berikutnya, saya akan kembali merubah mungkin bagaimana agar anak-anak itu mau berkolaborasi dalam kelompok. Kalau yang kemarin kan ibu sendiri saya membagikan kelompok anak-anak itu dengan cara bernyanyi, gitu ya. Nanti di proses pembelajaran berikutnya saya akan membentuk anak-anak dalam kelompok dengan teknik yang baru. Jadi barangkali dengan teknik-teknik yang beragam yang bisa dilakukan oleh guru
bisa memotivasi siswa tadi yang tadi tidak mau bekerja sama, enggan untuk saling bekerja dengan teman-temannya. Mungkin dengan teknik yang kita punya, anak-anak nantinya siap untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompok. Begitu, Pak. Jadi Bapak berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi yang telah kita wawancara barusan, Bapak, tapi langkah-langkah yang Bapak tempuh di pembelajaran berdasarkan kesepakatan kelas, pembelajaran secara berdiferensiasi dan berdasarkan kemampuan dan berdasarkan kemampuan siswa kita.